Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita telah memasuki bab baru, yaitu bentuk aljabar. Untuk materi yang pertama adalah mengenal bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Mengenal bentuk aljabar. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar merupakan bentuk penyajian permasalahan matematika dengan memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Adapun contoh dari bentuk aljabar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 2x ditambah y. Kemudian yang kedua, 3a pangkat 2 dikurang 5l. Kemudian yang ketiga, z pangkat 4. Nah, inilah contoh-contoh dari bentuk aljabar, di mana ketiga contoh ini terdiri dari huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Berikutnya materi yang kedua adalah unsur-unsur bentuk aljabar. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam bentuk aljabar adalah sebagai berikut. Unsur yang pertama adalah variabel atau peubah. Nah, apa itu variabel? Nah, variabel atau peubah merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C sampai dengan Z. Nah, perhatikan contoh dari bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama yaitu 2x ditambah y. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat huruf x dan huruf y. Sehingga variabel dari bentuk aljabar 2x ditambah y ini adalah x dan y. Contoh lainnya yaitu contoh yang kedua adalah 3a pangkat 2 dikurang 5l. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat huruf A dan huruf L. Sehingga variabel dari bentuk aljabar 3a pangkat 2 dikurang 5l adalah A dan L. Contoh terakhir yaitu contoh yang ketiga adalah Z pangkat 4. Nah, karena bentuk aljabar ini terdapat huruf Z, maka variabel dari bentuk aljabar Z pangkat 4 adalah Z. Berikutnya, unsur dari bentuk aljabar yang kedua adalah konstanta. Nah, konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berbentuk bilangan dan tidak memuat variabel. Perhatikan bentuk aljabar berikut ini. Bentuk aljabar yang pertama yaitu 2x ditambah y dikurang 5. Nah, perhatikan bahwa di dalam bentuk aljabar ini terdapat dua buah bilangan yang memuat variabel, yaitu 2 memuat variabel x dan 1 memuat variabel y. Sedangkan untuk negatif 5 ini tidak memuat variabel. Nah, berdasarkan definisi dari konstanta, maka konstanta dari bentuk aljabar 2x ditambah y dikurang 5 adalah negatif 5. Contoh lainnya misalkan terdapat bentuk aljabar 4p pangkat 2 dikurang q ditambah 1. Nah, perhatikan bahwa di dalam bentuk aljabar ini terdapat sebuah bilangan yang tidak memuat variabel, yaitu positif 1. Maka konstanta dari bentuk aljabar 4p pangkat 2 dikurang q ditambah 1 adalah 1. Nah, terakhir contoh berikutnya adalah Z pangkat 4.
Perhatikan bahwa di dalam bentuk aljabar ini tidak terdapat bilangan yang tidak memuat variabel, sehingga konstanta dari bentuk aljabar Z pangkat 4 ini adalah 0. Selanjutnya, unsur bentuk aljabar yang ketiga adalah koefisien. Nah, koefisien merupakan bilangan yang memuat variabel. Koefisien itu berbeda dengan konstanta. Jika konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel, sebaliknya jika koefisien adalah bilangan yang memuat variabel. Nah, perhatikan contoh dari bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama, 2x ditambah y dikurang 5. Nah, perhatikan di sini terdapat dua buah variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Nah, untuk variabel x itu terdapat bilangan 2, sedangkan untuk variabel y itu terdapat bilangan 1. Sehingga koefisien dari 2x itu adalah 2 dan koefisien dari y adalah 1. Jadi, jika di depan variabel tersebut tidak dituliskan angkanya, itu berarti angkanya adalah 1. Nah, contoh lainnya adalah 4P pangkat 2 dikurang Q ditambah 1. Perhatikan di sini terdapat dua buah variabel, yaitu variabel P dan variabel Q. Nah, untuk variabel P itu di depannya terdapat bilangan 4. Sedangkan untuk variabel Q itu terdapat bilangan negatif 1. Sehingga koefisien dari 4P pangkat 2 adalah 4, sedangkan koefisien dari negatif Q adalah negatif 1. Nah, untuk menentukan koefisien dari suatu variabel, maka perhatikan operasi yang ada di depannya. Jika tandanya adalah tanda penjumlahan, maka nilainya adalah positif. Sebaliknya, jika tandanya adalah tanda pengurangan, maka nilainya adalah negatif. Nah, contoh terakhir yaitu Z pangkat 4. Perhatikan di sini terdapat variabel Z, di mana di depan variabel Z ini terdapat angka 1. Nah, ingat, jika tidak dituliskan, itu berarti angka di depan variabel tersebut adalah 1. Sehingga koefisien dari Z pangkat 4 ini adalah 1. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tuliskan secara berturut-turut koefisien dari X pangkat 2 dan X untuk setiap bentuk aljabar berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6. Nah, bilangan yang ada di depan X pangkat 2 adalah 1, sedangkan bilangan yang ada di depan X adalah negatif 5. Sehingga koefisien dari X pangkat 2 adalah 1 dan koefisien dari X adalah negatif 5. Berikutnya untuk bagian yang B yaitu 8X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2 dikurang X. Nah, bilangan yang ada di depan X pangkat 2 adalah 8, sedangkan bilangan yang ada di depan X adalah negatif 1. Sehingga koefisien dari X pangkat 2 adalah 8 dan koefisien dari X adalah negatif 1. Nah, selanjutnya untuk bagian yang C yaitu 3A ditambah 1 X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1. Nah, bilangan yang ada di depan X pangkat 2 ini adalah 3A ditambah 1. Sedangkan bilangan yang ada di depan X adalah negatif 5. Sehingga koefisien dari X pangkat 2 adalah 3A ditambah 1 dan koefisien dari X adalah negatif 5. Nah, terakhir bagian yang D yaitu 10X pangkat 2 dikurang 1 ditambah 9X. Nah, bilangan yang ada di depan X pangkat 2 adalah 10, sedangkan bilangan yang ada di depan X adalah 9.
Sehingga koefisien dari X pangkat 2 adalah 10, sedangkan koefisien dari X adalah 9. Nah, unsur bentuk aljabar yang keempat adalah suku. Suku merupakan variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Perhatikan contoh dari bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama yaitu 2x ditambah y dikurang 5. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian pada bentuk aljabar ini terdiri dari 2x, kemudian y, dan negatif 5. Nah, karena terdapat 3 jenis bentuk, yaitu 2x, y, dan negatif 5, maka bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar suku 3, karena memiliki 3 suku. Berikutnya bentuk aljabar yang kedua yaitu 4p pangkat 2 dikurang q. Nah, pada bentuk aljabar ini terdapat operasi pengurangan. Kemudian, pada bentuk aljabar ini terdapat 4p pangkat 2 dan negatif q. Nah, karena terdapat 2 jenis bentuk, yaitu 4p pangkat 2 dan negatif q, maka bentuk aljabar ini mempunyai 2 suku, atau disebut dengan aljabar suku 2. Nah, terakhir contoh yang ketiga yaitu z pangkat 4. Nah, karena hanya terdapat 1 jenis bentuk, yaitu z pangkat 4, maka bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar suku 1 karena memiliki 1 suku. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang kedua. Tentukan banyak suku dari setiap bentuk aljabar berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 15x pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa bentuk aljabar ini hanya memuat 1 bentuk, yaitu 15x pangkat 2. Sehingga bentuk aljabar 15x pangkat 2 merupakan bentuk aljabar suku 1 karena hanya memiliki 1 suku. Jadi, jumlah suku pada bentuk aljabar ini adalah 1. Berikutnya bagian yang B, yaitu A pangkat 2 dikurang 2A ditambah 1. Nah, perhatikan bahwa bentuk aljabar ini memuat A pangkat 2, kemudian negatif 2A, dan 1. Maka banyaknya suku pada bentuk aljabar ini ada 3. Sehingga bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar suku 3. Selanjutnya bagian yang C yaitu P pangkat 3 dikurang 2P pangkat 2Q ditambah PQ pangkat 2 dikurang Q pangkat 3. Nah, perhatikan bahwa aljabar ini memuat P pangkat 3, kemudian negatif 2P pangkat 2Q, kemudian PQ pangkat 2, dan negatif Q pangkat 3. Maka banyaknya suku pada bentuk aljabar ini ada 4. Sehingga bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar suku 4. Nah, terakhir bagian yang D yaitu 5x pangkat 3 dikurang y pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3 dikurang 3y pangkat 2 dikurang 2xy. Nah, perhatikan bahwa bentuk aljabar ini memuat 5x pangkat 3 yang sama dengan 2x pangkat 3. Karena variabel dari 5x pangkat 3 dan 2x pangkat 3 sama, yaitu x pangkat 3. Sehingga kedua bentuk ini kita nyatakan menjadi 1 suku. Nah, kemudian untuk negatif y pangkat 2 dan negatif 3y pangkat 2 juga sama-sama memiliki variabel y pangkat 2.
Sehingga negatif Y pangkat 2 dan negatif 3Y pangkat 2 kita nyatakan menjadi satu suku. Kemudian terdapat negatif 2XY. Nah, karena bentuk aljabar ini memuat 3 variabel yaitu X, Y, dan XY, maka bentuk aljabar ini memiliki 3 suku. Sehingga bentuk aljabar ini merupakan bentuk aljabar suku 3. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, suku pada bentuk aljabar itu ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah suku-suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya adalah 2X dan 5X. Nah, kedua suku ini sama-sama memuat variabel X, dengan pangkat dari variabel X adalah 1. Sehingga 2X dan 5X ini sejenis. Nah, contoh lainnya adalah negatif X pangkat 3 dan 2X pangkat 3. Nah, kedua suku ini sama-sama memuat variabel X dengan pangkat dari variabel X adalah 3. Sehingga negatif X pangkat 3 itu sejenis dengan 2X pangkat 3. Nah, berikutnya yang kedua adalah suku tidak sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang berbeda. Contohnya adalah 2X dan Y. Nah, 2X itu memiliki variabel X, sedangkan Y itu memiliki variabel Y. Nah, karena X itu tidak sama dengan Y, maka 2X itu tidak sejenis dengan Y. Contoh lainnya adalah X pangkat 3 dan X pangkat 2. Nah, X pangkat 3 itu memiliki variabel X dengan pangkat dari variabel X-nya adalah 3. Nah, sedangkan untuk X pangkat 2 itu memiliki variabel X dengan pangkat dari variabel X-nya adalah 2. Nah, karena pangkat dari variabel X-nya ini berbeda, maka X pangkat 3 tidak sejenis dengan X pangkat 2. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang ketiga. Tentukan suku-suku sejenis dari setiap bentuk aljabar berikut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, yaitu 5A dikurang 3A ditambah 1. Perhatikan bahwa 5A itu memiliki variabel A, sedangkan negatif 3A memiliki variabel A. Nah, karena 5A dan negatif 3A ini memiliki variabel yang sama, yaitu A, maka 5A itu sejenis dengan negatif 3A. Berikutnya bagian yang B, yaitu 2X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 3X pangkat 2 ditambah X. Nah, perhatikan bahwa 2X pangkat 2 memiliki variabel X dengan pangkat variabel X-nya adalah 2. Sedangkan untuk 3X pangkat 2 itu memiliki variabel X dengan pangkat dari variabel X-nya adalah 2. Nah, karena 2X pangkat 2 dan 3X pangkat 2 memiliki variabel yang sama, yaitu X, dengan pangkat dari variabel X-nya juga sama, yaitu 2, maka 2X pangkat 2 sejenis dengan 3X pangkat 2. Selanjutnya, untuk negatif 5X itu memiliki variabel X dengan pangkat dari variabel X-nya adalah 1. Sedangkan untuk X itu memiliki variabel X dengan pangkat dari variabel X-nya adalah 1. Nah, karena negatif 5X dan X itu memiliki variabel yang sama, yaitu X, dan pangkat dari variabel X-nya juga sama, yaitu 1, maka negatif 5X sejenis dengan X.
Berikutnya bagian yang C, yaitu 3Y ditambah 2X dikurang 5Y dikurang X ditambah 1 ditambah 6. Nah, perhatikan bahwa 3Y itu memiliki variabel Y dan negatif 5Y juga memiliki variabel Y. Nah, karena 3Y dan negatif 5Y memiliki variabel yang sama, yaitu Y, maka 3Y sejenis dengan negatif 5Y. Nah, berikutnya untuk 2X dan negatif X. 2X itu memiliki variabel X, sedangkan negatif X juga memiliki variabel X. Nah, karena 2X dan negatif X memiliki variabel yang sama, yaitu X, maka 2X sejenis dengan negatif X. Berikutnya untuk 1 dan 6. Nah, karena 1 dan 6 merupakan konstanta, maka 1 dan 6 sejenis. Nah, terakhir bagian yang D, yaitu 4X pangkat 2 ditambah 8Y dikurang 13X pangkat 2 ditambah 5Y dikurang 10XY ditambah 7Y pangkat 2. Nah, perhatikan bahwa 4X pangkat 2 dan negatif 3X pangkat 2 itu memiliki variabel X dengan pangkat dari variabel X-nya adalah 2. Sehingga 4X pangkat 2 itu sejenis dengan negatif 13X pangkat 2. Nah, berikutnya 8XY dan negatif 10XY. Kedua bentuk ini memiliki variabel yang sama, yaitu XY. Sehingga 8XY itu sejenis dengan negatif 10XY. Nah, berikutnya untuk 5Y pangkat 2 dan 7Y pangkat 2 sama-sama memiliki variabel Y dengan pangkat dari variabel Y-nya adalah 2. Karena 5Y pangkat 2 dan 7Y pangkat 2 memiliki variabel yang sama dengan pangkat dari variabel Y-nya juga sama, maka 5Y pangkat 2 sejenis dengan 7Y pangkat 2. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenal bentuk aljabar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.